Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Dalam ibadah pertanyaan kita saat ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang bertemakan didikan atau pengajaran, dengan mengambil topik cintailah pendidikan sebagai refleksi dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Marilah kita baca dan kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9 demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal dari ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui firman Tuhan yang akan kita gumuli saat ini, kita perlu mendalami pengertian dari kata didikan dan kata hikmat, yaitu dua kata yang menjadi objek dalam nas khotbah kita saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan kita, pengertian pendidikan itu adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia Online, mendidik itu artinya memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran seseorang sehingga semakin berkembang. Di dalamnya tentu terjadi proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok masyarakat dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Kemudian hikmat adalah sebuah kecerdasan spiritual yang tentunya bukan diraih dengan kemampuan intelektual, dengan ilmu pengetahuan, tetapi hikmat dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Lalu seseorang dapat mencapai hikmat itu, seseorang memiliki hikmat itu didasari pada hubungannya yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian ketika Amsal berkata peliharalah hikmat, ini mengarahkan kita kepada pemeliharaan hubungan kita dengan Tuhan sang pemberi hikmat itu sendiri. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapakah yang harus menerima didikan?
Dalam konteks pendidikan formal, tentu kita memahami relasi guru dan murid. Gurulah yang menjadi pendidik dan muridlah yang menjadi penerima didikan. Dalam konteks keluarga, sebagaimana dalam nats khotbah kita, posisi pendidik adalah orang tua dan anaklah yang menjadi penerima didikan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada batasan siapakah yang menjadi pendidik dan siapakah penerima didikan. Karena dinamika kehidupan kita membuat setiap orang harus terus-menerus belajar dan belajar. Membaharui diri dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya, IQ dan SQ-nya, dan juga kecerdasan-kecerdasan lain yang ada dalam diri kita. Itulah sebabnya ada istilah long life education. Selama hidup kita harus terus belajar, menerima didikan untuk mengembangkan diri. Seiring dengan perkembangan zaman yang tujuannya sebagaimana disebutkan di awal oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan tertinggi, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, didikan akan membentuk setiap orang yang menerimanya semakin berhikmat dalam menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan memahami nats khotbah ini dalam arti yang luas, yaitu dalam konteks kehidupan sehari-hari kepada semua orang, tetapi dimulai dari keluarga sebagai lembaga pertama dan yang utama untuk pembentukan karakter seseorang. Amsal Salomo mengingatkan tugas orang tua dan anak dalam pembentukan karakter seseorang, supaya ketika ia berhadapan dengan lingkungan pergaulannya, ia memiliki integritas diri, yaitu karakter yang tidak mudah goyang karena pengaruh dari luar dirinya. Jadi bukan melulu hanya anak yang wajib mendengar orang tuanya, tetapi orang tua juga harus mengupgrade dan mengupdate diri supaya mampu menuntun anak-anaknya sesuai dengan tuntutan zaman. Tetapi sekali lagi diingatkan, harus berakar kuat kepada firman Tuhan. Dalam nats evangelium kita hari Minggu ini, dalam Lukas 6 ayat 29, Yesus berkata, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Ini bukti bahwa orang tua sebagai pendidik di tengah keluarga harus juga belajar dan terus belajar atas kehidupan sebagai bekalnya supaya mampu menuntun anak-anaknya. Jika orang tua tidak mau mengembangkan diri, bagaimana ia menuntun anak-anaknya? Salomo memberikan argumen tentang pengajaran ini secara estafet dalam nats khotbah kita. Seorang ayah atau seorang ibu, dalam ayat 2 disebutkan bahwa orang tua memberikan didikan atau ilmu yang baik. Sekali lagi, ilmu yang baik. Ilmu yang baik tidak akan didapatkan tanpa mengupgrade diri, tanpa mengupdate informasi yang sedang berkembang. Ada sebuah filosofi tentang pendidikan ini disebutkan bahwa orang yang tidak rajin membaca setiap hari, dari dalam mulutnya akan keluar kata-kata basi, sebab dia sedang membicarakan informasi yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Ini juga adalah sebuah gambaran bahwa setiap hari kita semua, baik orang tua dan anak-anak, semua orang tanpa batas usia harus setiap hari, setiap saat belajar dan terus belajar memperbaharui informasi sebagai bekal untuk mengajar.
Salomo juga membuat pengalamannya menjadi pedoman proses yang sangat berharga, sebagaimana dituliskan dalam ayat 3 dan ayat 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Inilah mengingatkan bahwa hikmat dan pengetahuan yang dimilikinya tidak muncul tiba-tiba setelah dia menjadi raja. Hikmat dan pengetahuan itu berproses sejak ia menjadi anak-anak dan diajarkan oleh orang tuanya, Daud ayahnya dan Batsheba ibunya. Tidak ada orang yang pintar dadakan, tidak ada orang yang berhikmat dadakan. Proses perjalanan hidup ini yang di dalamnya ada dinamika, itulah menjadi media belajar, dan firman Tuhan sebagai sumber hikmat, itulah yang menjadi potensi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Amsal juga mengajarkan bahwa dalam upaya memperoleh hikmat, kita harus berupaya dengan seluruh potensi diri kita. Dalam ayat 7 dituliskan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Di Hata Batak didok, permulaan ni hapistaran oddo, tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok nani omom, tumuhor pangatusion. Usahakanlah memperoleh pengertian atau hapistaran dengan segala yang kita peroleh, dengan segala yang kita miliki. Ini mengingatkan kita bahwa hikmat dan pengertian jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Masih ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara upama Batak? Ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata naoto tupang gadisan. Bukan berarti nabisuk manggadis na oto. Bukan berarti orang yang berhikmat, orang yang bijaksana menjual orang yang bodoh. Tetapi nabisuk, orang yang berhikmat atau orang yang punya pengertian, akan terhindar dari dibodoh-bodohi. Dan berbanding lurus dengan itu, orang bodoh akan selalu menjadi korban karena ketidakmampuannya mengerti dan memahami. Maka Salomo menyerukan, perolehlah hikmat dan pengertian, dan pakailah seluruh potensi diri untuk memperolehnya, yaitu kesungguhan hati membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, zaman ini kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang orientasinya kepada persaingan kemampuan intelektual. Anak harus pintar, harus menguasai berbagai bidang ilmu yang memang sangat dibutuhkan pada masa ini. Maka orang tua juga sudah banyak yang terseret kepada pola mempersiapkan anaknya secara intelektual. Hasilnya memang banyak orang tua yang bangga dengan prestasi anak-anaknya, tetapi tidak sedikit juga orang tua yang terhirim dengan karakter baik dari anaknya. Makanya orang tua sering terhirim dengan karakter baik dari anak-anaknya. Padahal orang tua sekarang selalu bangga bercerita bagaimana orang tuanya dulu mendidik dan melatihnya supaya menjadi pribadi yang tangguh, berkarakter, dan tahan uji menghadapi tantangan zaman. Tiba gilirannya menjadi orang tua justru kurang memperhatikan pengajaran tentang hikmat kepada anak-anaknya. Maka marilah belajar dari firman Tuhan, membangun dan mengembangkan diri dengan terus belajar tentang kebenaran, tentang pengertian. Belajar dari firman Tuhan sebagai dasar dari karakter, dan belajar dari kehidupan sebagai media yang Tuhan sediakan untuk mengembangkan diri.
Sebab dengan demikianlah kita akan merasakan kebahagiaan sesungguhnya dalam hidup kita. Maka Amsal mengingatkan, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Mahkota kehidupan akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Jikalau pada saat ini kebenaran firman-Mu sudah menyapa kami, mengingatkan kami untuk senantiasa merindukan pengajaran dan hikmat, merindukan didikan dari siapapun termasuk dari kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, seiring dengan itu juga Engkau menitipkan tanggung jawab besar bagi setiap orang untuk mau mengajarkan hal-hal yang baik kepada sesamanya, baik guru terhadap murid, baik orang tua terhadap anak, baik sesama kami. Sebab di dalam upaya mendidik dan mengajar inilah setiap orang bertanggung jawab atas karakter saudara-saudaranya yang lain. Terima kasih ya Bapa di sorga, hanya dengan Roh Kudus-Mu lah kami dapat diinspirasi untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga membawa dalam doa kami kehidupan kami yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini juga kami dapat belajar tentang kehidupan, supaya kami berhikmat menjalaninya, tetap setia di hadapan Tuhan. Dan dengan demikianlah kami tetap membahagiakan diri karena kami tahu Tuhan ada bersama kami, mengajarkan kami untuk kebahagiaan itu sendiri lewat perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, dalam doa kami ini kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk kesembuhan setiap orang yang sedang sakit saat ini, baik oleh karena virus corona maupun oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Kegembiraan dan kebahagiaan mereka temukan bahkan di dalam masa-masa sakit ya Tuhan. Dan ajarlah mereka untuk tetap setia kepadamu. Kami juga memohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu untuk para tim medis yang berjuang dalam upaya mengobati orang-orang sakit, terlebih oleh karena virus corona ya Tuhan. Mereka sedang mempertaruhkan hidup mereka, bahkan keluarga mereka. Bapa di sorga, biarlah kuat kuasa-Mu menolong mereka, memampukan mereka di dalam mengemban tugas pelayanan ini, supaya mereka senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia di dalam kehidupannya, dan terlindung dari apapun yang mengganggu dan mencelakai mereka. Bapa di sorga, demikian juga pemerintah kami yang terus bekerja. Biarlah kasih karunia-Mu juga menyertai mereka. Tim gugus tugas yang ditugaskan untuk penanganan percepatan pemutusan virus corona ini ya Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka, memberikan hikmat dan bijaksana. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat sekolah-sekolah yang sedang mempersiapkan diri untuk tahun pengajaran yang baru. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, lembaga-lembaga sekolah dapat melaksanakannya dengan baik, supaya anak-anak kami yang kami titipkan di setiap sekolah-sekolah dapat juga menikmati pendidikan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami semuanya. Biarlah kami ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.